sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, awalku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan ya. Pada hari ini kita udah ketemu lagi di hari Minggu dan kita akan melaksanakan ibadah sekolah Minggu secara online. Kakak harap adik-adik tidak membedakan ibadah online dengan ibadah di gedung sekolah Minggu karena itu sama aja ya, itu gak mengurangi ibadah kita di mata Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kita, menyertai ibadah kita awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi kakak mau adik-adik fokus, walaupun adik-adik di rumah tetap fokus ikutin ibadahnya awal, pertengahan hingga akhirnya. Kakak harap juga kalau bisa pakai baju sekolah Minggu dan udah mandi, udah seger, pakai bedak, pakai baju sekolah Minggu ya, supaya kita dapat suasana sekolah Minggu, oke? Oke kakak? Oke, Kak. Oke, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Semuanya bernyanyi ya, yang di rumah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mana tumbuhnya semuanya? Ayo berdiri, semua berdiri. Kalau mau berdiri, tinggi tangannya. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo siapa yang mau tumbuh? Tumbuh, bikin tangannya tinggi. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita akan angkat lagu pujian yang kedua, judulnya Bahasa Cinta. Ya, masih semangat ya, tetap semangat walaupun di rumah. Oke, bener kan abang-abang? Bener kan kak? Ya, ayo kita musik kakak. Andaikan aku lakukan yang tulus mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Kita angkat lagu pujiannya sekali lagi ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Suaranya yang kencang, gak apa-apa, Tuhan pasti dengar. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci setiap hati
Adik-adik, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami sebentar mau mulai ibadah kami, berkati kami, beri kami kefokusan, berikan kami mau duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap sungguh-sungguh ya, lipat tangannya, kalau hafal lagunya, tutup matanya. Ayo mari kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum Mamang baca firman Tuhan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau berikan kami anak-anak sekolah minggu kesehatan. Berkati kami di dalam ibadah kami, Engkau memberikan roh pengertian kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian sekolah minggu hari ini, ayo dibuka Alkitabnya ya. Tertulis di dalam Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau tanya nih deh. Tahu nggak apa yang akan terjadi sama adik-adik 1 jam lagi? Tahu nggak apa yang terjadi? Atau gini, tahu nggak apa nanti yang terjadi setelah ibadah minggu terhadap adik-adik? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya kan? Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita 1 jam lagi, 30 menit lagi, bahkan sedetik lagi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, memberkati hidup kita. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk adik-adik. Bagaimana adik-adik menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa, supaya Tuhan melindungi hari-hari adik-adik, melindungi segala apa yang dikerjakan adik-adik. Kalau kita katakan kita menyerahkan diri sama Tuhan, bagaimana contohnya? Nah, ini menarik ya. Oleh karena itu Amang punya contoh bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ini sering kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari saksikan video ini ya. Dek, kamu sudah selesai beres-beresin bukunya? Belum, Bang. Kalau sudah selesai, nanti langsung tidur ya. Tapi sebelum tidur, panggil abang dulu, biar kita berdoa bareng-bareng ya. Oke? Si Ade apa udah tidur ya? Kok nggak manggil untuk doa? Cek dulu deh. Dek, bangun dek. Iya. Tadi kenapa nggak manggil abang? Udah jadi berdoa belum? Belum, Bang. Emang kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa itu penting. Biar Tuhan Yesus tahu kamu sedang tidur dan malam ini kamu dijaga tidurnya sampai bangun pagi nanti. Begitu deh. Ya udah, kita berdoa dulu yuk. Ayo deh, kita berdoa deh. Ayo, Bang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar lagi mau tidur. Berkati kami. Lindungi kami. Agar besok kami bangun dengan sehat. Sukacita. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Dah, besok sebelum tidur harus berdoa. Ya, Bang. Ingat ya, Dek? Iya, Bang. Yaudah, tidur ya. Ya, Bang. Dah. Oke, sudah ditonton kan? Tadi ada kakaknya atau adiknya sedang mau tidur. Adiknya habis beres-beres bukunya langsung tidur. Padahal abangnya sudah berpesan sebelum tidur harus ngapain? Iya,
harus berdoa. Pertanyaannya, mengapa adik-adik sebelum tidur harus berdoa dulu? Siapa yang tahu? Ayo. Coba dibisikkan dulu jawabannya sama abangnya atau sama kakaknya. Coba dikasih tahu, mengapa adik-adik harus berdoa dulu sebelum tidur? Ayo. Sudah? Udah dibisikkan? Oke. Jadi begini, kalau kita berdoa sebelum tidur, itu artinya kita menyerahkan diri kita dalam perlindungan Tuhan dalam melewati malam yang gelap. Karena ketika kita tidur, tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu kan? Oleh karena itu kita serahkan diri kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga kita, biar Tuhan yang melindungi kita di tempat tidur kita, di malam yang gelap sampai di besok hari, di pagi hari kita bangun dan kita memperoleh kekuatan. Ingat ya, ini yang pesan pertama. Sebelum tidur harus berdoa dulu. Berdoa untuk apa? Untuk menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi. Sekarang Amang juga punya contoh ini. Video kedua, contoh bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita tonton videonya. Dek, Iya, Kak. sebelum memulai belajar, besok kamu mau ujian kan? Iya, Kak. Kita berdoa dulu yuk. Emang kenapa sih, Kak, kita harus berdoa? Iya, karena kita memohon kepada Tuhan biar dimampukan mengisi soal-soal ujian besok. Oh, gitu ya, Kak. Iya, yuk kita berdoa. Iya, Kak. Ikutin kakak ya. Iya, Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau belajar, Sebentar kami mau belajar, berikan kami kecerdasan dan kepintaran. berikan kami kecerdasan dan kepintaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mulai belajarnya. Sudah ditonton videonya kan? Itu bercerita tentang adik-adik sekolah minggu ketika belajar tidak berdoa. Siapa pernah melakukan itu? Kalau dia buka bukunya, dia tidak berdoa. Langsung baca buku, langsung menulis. Siapa begitu? Jadi melalui video tadi yang kita tonton, kita diingatkan ketika adik-adik mau belajar, kita juga harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya pelajaran yang kita kerjakan, kita dengar dapat dimengerti. Biar Tuhan bantu adik-adik mengerti tentang pelajarannya. Sekaligus Tuhan bantu mengingat pelajarannya. Kita pelupa enggak? Pelupa ya. Tapi kalau Tuhan mampukan, maka kita bisa mengingatnya. Oleh karena itu, harus menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa ketika belajar. Adik-adik sekalian, inilah yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, maka kita serahkan perlindungan kepada Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan yang baik. Berdoa ketika mau tidur, hal yang baik enggak? Iya. Berdoa ketika mau belajar, hal yang baik enggak? Iya, hal yang baik. Tentu hal yang baik itu kalau kita lakukan, maka Tuhan menyukai kita.
Tapi kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Sebagaimana firman Tuhan katakan di ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Tuhan melindungi kita, melindungi papa, mamanya, kakak, adiknya, atau abangnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu di dalam doa permohonannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, anak-anak sekolah minggu dimampukan menjalani hari-harinya, dimampukan beraktivitas. Ketika belajar, ketika menerima nasihat, Engkau berikan roh pengertian. Berkati juga Tuhan orang tua kami, berikan perlindungan kepada mereka. Berikan murah rezeki kepada orang tua kami. Senantiasa Tuhan kuat tangan kuasa-Mu memberkati segala rencana orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, supaya orang tua kami bersuka cita memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi siapa yang fokus mendengarkan firman Tuhan dan melihat video yang tadi ditayangi? Soalnya setelah ini kita ada kuis loh, oke? Sekarang kita mau bernyanyi kembali, ya Tuhan tiap jam. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, kita saatnya udah masuk di segmen kuis. Ini segmen yang kita tunggu-tunggu dari ibadah online hari ini. Pertanyaan untuk kuis hari ini, apa yang bisa kita ambil dari khotbah Amang Pendeta? Jadi jawabannya bisa ditulis di komentar, di kolom komentar. Siapa yang paling benar dan paling cepat akan mendapatkan hadiah menarik seperti ini. Ditunggu ya. Nah, di sini sudah ada 3 hadiah yang minggu lalu yang menjawab pertanyaan kuis dengan cepat dan benar. Silakan ambil hadiahnya di gereja. Terima kasih. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti dititip ke orang tuanya ya, ke mama dan papanya. Kita bernyanyi di Son Adong Hubuan Tuan. Son adong huboa Tuhan, weni golu
Adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.